ada di sekitarnya. Nah, dengan akar yang seperti ini itu kemungkinan dia untuk apa ya, untuk ngelilir dan sehat itu sangat tinggi. Mungkin itu pesan-pesan dari saya Pak ya. Jadi daripada nanti Bapak menyulam terus dan menerus gitu ya. Karena kan juga tidak murah ya kan. Bukan hanya harganya tetapi tenaganya Pak ya kan. Nanti akhirnya apa terjadinya tanamannya tidak seragam ya kan. Apalagi kalau matinya sulamnya sudah jauh 2 hari 4 hari itu akan jauh sekali nanti perbandingannya. Apa jadinya kalau di pertanaman itu tanaman tidak seragam, akhirnya hama penyakit saling bergantian. Yang ini baru ini datang lagi. Seperti itu. Kemudian mungkin saya ingin memperlihatkan, karena saya mohon maaf, saya karena orang kesuburan Pak, saya orang ilmu tanah, saya belajar ilmu tanah. Jadi kalau di daerah-daerah pegunungan seperti ini, itu kan cenderung tanahnya itu warnanya kan terang merah. Kenapa kok seperti ini? Karena dia itu dari bahan vulkanis, dari gunung, letusan gunung. Nah, letusan gunung itu tanahnya subur sekali. Tetapi ada tetapinya ini. Tetapi dia itu punya mineral alofan namanya Pak, alofan. Nah, mineral itu yang mengunci unsur P, fosfor. Ya. Jadi biasanya kalau di tanah-tanah merah seperti ini itu walaupun kadang itu muncul walaupun sudah diberi fosfor banyak, itu muncul defisiensi fosfor, keungu-unguan. Biasanya seperti itu. Nah, karena unsur P-nya itu diikat sama yang namanya ini, ada yang di dalamnya itu ada yang namanya Al, aluminium sama besi, Fe. Nah, karena warna merah ini kan warnanya besi. Besi itu kan kayak gini kalau di tanah Pak. Makanya itu untuk mengantisipasi hal ini, gimana dia supaya dia itu tidak mengikat secara kuat, supaya P-nya itu bisa dilepas ke tanaman. Apa yang harus dilakukan? Penambahan bahan organik. Bahan organik semakin banyak, maka P-nya itu akan semakin dikeluarkan oleh si mineralnya, seperti itu. Jadi awalnya kalau di Garut juga tanahnya merah seperti ini. Ada ya. Jadi semakin warna tanah itu gelap, semakin gelap itu tingkat kesuburannya akan semakin tinggi. Itu bisa di kalau orang Jawa itu ngomongnya titeni apa Pak? Ciri-cirinya seperti itu gitu loh. Diteliti. Jadi semakin kayak bahan organik itu kan kalau matang itu kan warnanya hitam ya. Seperti itu. Semakin tanah itu semakin hitam, semakin gelap, itu kesuburannya semakin bagus. Nah, gitu. Kalau tembakau itu dia nanti perakarannya akan berbeda dengan kayak cabai. Cabai itu perakarannya ke bawah dan ke samping. Kalau tembakau hanya ke samping. Karena itu yang harus saya yakin Pak Mardhani kemarin menekankan harus drainasenya harus bagus. Ya kan Pak? Air tidak boleh menggenang lebih dari 1 hari ya. Karena itu tadi dia akarnya akan serabut ke kanan dan ke kiri. Begitu kandungan air yang di atasnya ini tinggi 60%, 1 hari saja itu sudah mematikan akar 25%. Kalau sudah akar mati 25%, dia nggak akan bisa tumbuh. Jadi memang agak kalau orang tuh ngomongnya kayak gadis, jadi harus dirawat dengan baik. Tapi memang ke kitanya juga harga jualnya kan bagus. Nah, jadi memang harus ada usaha yang lebih untuk memenangkan si gadis itu gitu. Seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa sedikit dari saya. Monggo Pak Sambas. Ya Bapak-bapak, seperti yang barusan Ibu sampaikan, memang pastilah Bapak-bapak juga merasakan di lapangan bahwa lahannya yang subur itu seperti apa, dan ketika lahan yang subur, keuntungannya kita juga memberi pupuk tambahan kayak NPK, BZA itu sedikit juga kan gitu. Tapi alangkah bagusnya mungkin
Kalau yang lebih ininya ada alat yang kena tanah itu ya Bu ya. Ya. Jadi kita bisa mengetahui itu masih pupuknya berapa untuk NPK, berapa untuk N-nya gitu lah. Jangan terlalu banyak dan sebagainya. Mungkin kalau alatnya kan mahal ya Pak ya, Ya. dan itu 400 ribuan sekitaran. Tetapi ada namanya kertas lakmus. Jadi satu pack ini isinya 100. Jadi si tanah itu kita ambil ya sekitar 5 gram lah. Itu. Ya, 5 gram lah. Kemudian masukkan ke dalam botol, kasih air. Kalau bisa air sumber atau air yang bebas ion. Jadi belinya itu biasanya di toko apa ya? Di toko bahan-bahan kimia. Betul. Aquades. Pakai Aquades. Kemudian dikocok, terus begitu tercampur sudah larut semua, diamkan dulu 1 jam. Begitu selesai dibuka lalu dimasukkan kertas lakmusnya. Nah, di situ akan kelihatan langsung warnanya. Jadi kalau yang alat pH itu memang benar, nanti langsung akan keluar angkanya 6, sekian, 5, sekian. Tetapi kalau alat itu biasanya dia cenderung tiap tahun harus yang namanya itu harus dikalibrasi. Dia dikembalikan lagi. Nah, daripada seperti itu, saya mending pakai kertas lakmus. Ya. Jadi lakmus itu beli di mana? Di Shopee, di Tokopedia banyak. Nah, jadi satu ini isinya 100. Ciri-cirinya Bu, nanti kalau misalkan kita ngecek ke kertas lakmus itu ketika tanah setelah dipakai air tadi, apa nih? Yang suburnya seperti apa, yang kurang suburnya seperti apa? Jadi nanti di packnya, di kemasannya akan ada. Jadi tanah yang baik itu punya yang namanya pH antara 6 sampai 7. Ya, itu netral, ya. Begitu dia turun atau naik itu bahaya. Bahayanya kenapa? Turun sedikit saja atau naik sedikit saja. Karena kenapa? Bapak ngasih pupuk sebanyak apapun tidak akan ke tanaman. Jadi itu yang harus jadi harus curiga. Ini tanaman sudah saya pupuk banyak kok masih belum modot apa? Kalau di sini bahasanya apa? Molong. Manjangin. Manjang. Montok. Bahasanya terlalu Jawa Timur. Molor tidurnya. Manjangan dari modok ibu. Begitu. Ya, itu harus curiga. Kenapa ini kok enggak? Itu biasanya ciri-cirinya pH-nya enggak beres. Bisa turun, bisa dia naik. Kalau seperti itu, biasanya apa yang harus dilakukan? Sekali lagi, yang paling aman penambahan bahan organik. Kalau rendah bisa pakai kapur, tapi kalau semua dolomit atau zeolit susah pakai bahan organik. Kasihkan. Jadi bahan organik itu namanya bukan pupuk organik, tapi dia adalah pembenar. Jadi dia benar, dia nggak seperti urea, NPK begitu dikasih langsung besok hijau royo-royo, tidak seperti itu. Tetapi dia itu memperbaiki, menyehatkan tanahnya. Ya, jadi tanahnya akhirnya menjadi gembur, kemudian air bisa menempel, unsur hara bisa menempel, itu yang